Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Cerita misteri kali ini tentang dendam. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Ujung kampung kami selalu sunyi. Tidak ada yang suka melintas ke sana setelah maghrib. Apalagi jika kabut turun lebih cepat dari biasanya. Jalan setapak yang berliku dan dipenuhi semak itu mengarah ke sebuah rumah tua yang sudah lama tak berpenghuni sejak pemilik sebelumnya meninggal. Katanya karena digigit ular saat buang air di belakang rumah. Sejak itu rumah itu kosong, dibiarkan meranggas oleh waktu. Jendelanya gelap dan suara serangga terasa lebih nyaring di sekelilingnya. Tapi semuanya berubah ketika Bu Ratri datang. Orang-orang bilang dia janda, baru datang dari luar daerah. Umurnya mungkin 40-an, tapi pesonanya seperti perempuan 30-an tahun. Kulitnya bersih, matanya tajam, tapi penuh godaan. Dan rambutnya panjang terurai, selalu dibiarkan tergerai meskipun siang sedang panas-panasnya. Hari pertama dia datang, aku melihatnya menurunkan koper besar dari mobil tua berwarna hijau lumut, dibantu oleh sopir yang tak berbicara sedikit pun. Warga hanya mengintip dari balik tirai rumah masing-masing. Bu Ratri tidak banyak bicara, tapi senyumannya selalu hadir di waktu yang tepat. Seperti tahu persis siapa yang harus dia sapa agar hatinya luluh. Dalam seminggu, warung kopi mulai ramai oleh laki-laki tua maupun muda yang sebelumnya jarang keluar rumah. Mereka datang untuk sekedar menyapa atau pura-pura lewat dan menanyakan arah yang mereka sebenarnya sudah tahu. Aku mulai mencurigai sesuatu ketika bapak jadi sering pulang terlambat. Biasanya ia adalah orang pertama yang duduk bersama ibu di meja makan. Tapi kini nasi sudah dingin dan ibu hanya menunduk sambil menatap sendoknya yang tak bergerak. Saat aku bertanya, "Bapak kemana, Bu?" Ibu hanya menjawab lirih. Katanya ada urusan. Tapi aku tahu, itu bohong. Aku tahu betul nada suara ibu saat menahan kecewa. Lalu aku memutuskan mengikuti bapak diam-diam. Malam itu selepas maghrib, aku mengendap di belakang pohon kamboja tua yang berbekal jaket dan sandal jepit. Aku menunggu sampai suara motor bapak terdengar. Ia melewati jalan kecil yang menuju ke rumah Bu Ratri. Aku pelan-pelan mengikuti, menjaga jarak agar tak ketahuan. Sesampainya di sana, aku melihat sesuatu yang membuat tubuhku kaku. Lampu gantung di beranda rumah Bu Ratri berayun pelan, seperti tersentuh angin lembut. Dari celah jendela tampak bayangan bapak berdiri di ruang tamu. Sementara Bu Ratri duduk bersila di lantai, mengenakan kebaya merah yang membentuk tubuhnya dengan begitu menonjol. Di depannya ada mangkok kecil berisi air dan bunga. Bibirnya komat kamit. Sesekali ia menghembuskan nafas ke air itu, lalu tertawa kecil. Bapak diam, matanya tak bergerak sedikit pun. Aku mundur perlahan, merasa ada sesuatu yang salah, sangat salah. Besoknya bapak pulang dengan mata sembab, tapi wajah tenang. Ibu bertanya, "Dari mana, Pak?" "Main gaple di pos ronda." Padahal semua orang tahu pos ronda kosong sejak bulan lalu. Seminggu kemudian ibu jatuh sakit. Awalnya hanya batuk kecil, tapi batuk itu tak berhenti. Lalu jadi demam, lalu menggigil. Tubuhnya melemah seperti kehabisan daya. Aku menyarankan dibawa ke dokter dan bapak setuju.
Tapi setelah itu tak ada perubahan. Bahkan dokter hanya memberi vitamin dan bilang ibu butuh istirahat. Tapi ibu terus melemah. Setiap malam ia meracau dalam tidur. Kadang menyebut nama yang asing. Ratri, Ratri, jangan ambil dia dariku. Aku duduk di samping ranjangnya, menggenggam tangannya yang dingin. Tapi matanya tak pernah terbuka. Ia seperti hidup di dunia lain. Yang paling membuatku ngeri adalah saat aku melihat sehelai rambut panjang tergeletak di bantal ibu. Rambut hitam, lurus dan berkilau. Bukan rambut ibu. Rambut itu terasa lebih berat dan seperti masih hangat, seolah baru saja lepas dari kepala seseorang. Dan malam itu saat aku mencoba membuang rambut itu keluar rumah, aku bersumpah mendengar suara perempuan tertawa pelan dari arah kamar bapak. Hari-hari berikutnya, bapak makin jarang menyentuh ibu. Bahkan seakan lupa dia ada. Dia mulai memakai baju yang wangi, padahal sebelumnya hanya memakai kaos oblong lusuh. Ia mulai tersenyum sendiri saat menatap ponselnya. Bahkan mulai membawa buah tangan, kembang sepatu, dan roti manis yang tak pernah sampai ke rumah. Aku tahu betul kemana semua itu pergi. Bu Ratri. Ia mulai sering muncul di pasar, tapi dia tak pernah berbelanja banyak. Hanya membeli sirih, bunga kantil, dan telur ayam kampung. Setiap kali ia lewat, para lelaki menoleh, para istri mencibir diam-diam. Tapi tak ada yang berani berkata apa-apa. Karena setiap orang yang bersuara miring tentang Bu Ratri akan ditimpa musibah. Pak Tarjo, ketua RT hanya bilang, jangan main-main sama perempuan yang belum tentu perempuan. Aku belum paham maksudnya waktu itu. Tapi malam-malamku jadi sulit tidur. Sejak kejadian-kejadian aneh mulai datang. Bayangan Bu Ratri sering muncul dalam mimpi. Wajahnya terlalu dekat, suaranya terlalu lembut, tangannya terlalu hangat. Dan dalam mimpi itu, aku selalu melihat bapak duduk bersimpuh di hadapannya, menangis dan tertawa bersamanya. Aku mulai bermimpi aneh setelah ibu jatuh sakit. Bukan mimpi yang biasa, bukan juga mimpi buruk yang membuatku terbangun dengan keringat dingin. Mimpiku lebih dari itu, lebih nyata. Seolah-olah ada sesuatu yang menarikku masuk ke tempat lain. Ke ruang yang tidak pernah kenal, tapi terasa sangat akrab. Malam pertama aku bermimpi berada di sebuah kamar yang temaram. Lampu kuning tua berkelap-kerlip seperti lilin kehabisan nyala. Di tengah ruangan, seorang perempuan duduk membelakangiku. Rambutnya menjuntai, kebaya merahnya ketat, dan kulit punggungnya terlihat seperti begitu halus, seolah bisa kupeluk saat itu juga. Tapi aku hanya berdiri diam, seakan ada kekuatan yang menahanku. Perempuan itu menoleh perlahan, dan meski tak melihat dengan jelas wajahnya, aku bisa merasakan. Matanya menembus pikiranku. Bibirnya bergerak, menyebut namaku dalam bisikan yang basah. Damar. Suara itu membuat lututku lemas. Begitu aku terbangun, bajuku basah oleh keringat. Tapi membuatku benar-benar bingung. Celanaku basah bukan karena mimpi biasa. Usiaku 21 tahun dan masih mimpi seperti itu. Aneh, terlalu nyata. Tapi aku diamkan. Malam berikutnya, aroma aneh memenuhi kamar sebelum aku tertidur. Seperti harum dupa yang dibakar di kejauhan. Samar tapi terus menyusup ke lubang hidung. Aku mencari-cari sumbernya, tapi tak kutemukan. Aku tanya ke ibu, tapi dia hanya menggeleng lemah. Tubuhnya makin mengecil, matanya suram seperti menyimpan ketakutan yang tak bisa ia ucapkan. Ada yang datang ke sini waktu kamu tidur, bisik ibu suatu malam. Suaranya hampir tak terdengar.
"Siapa, Bu?" Dia hanya memejamkan mata, lalu berbalik menghadap tembok. Sejak saat itu, aku mulai menaruh segenggam garam di bawah tempat tidur. Bukan karena percaya mitos, tapi aku hanya ingin mencoba sesuatu. Apapun, aku butuh jawaban. Tapi mimpi itu tak hilang, justru semakin menjadi. Aku kini tak hanya bermimpi tentang perempuan berkebaya merah. Aku melihat Bapak, tapi bukan seperti Bapak yang biasa. Ia telanjang dada, bersimpu di depan sebuah sosok perempuan yang menari perlahan. Suasana ruangan seperti ritual, suara gamelan lirih terdengar entah dari mana. Di belakang sosok perempuan itu, bayang-bayang hitam melayang, mengeliat dan mengeluarkan suara geraman rendah. Bapak tidak terlihat ketakutan, ia justru tersenyum. Matanya setengah tertutup, seperti orang mabuk. Dan ketika perempuan itu meraih kepala Bapak dan mengecup keningnya, tiba-tiba ruangan itu meledak dalam cahaya merah pekat. Aku terbangun dengan nafas tersengal. Ada suara yang masih membekas di telingaku. Bukan dari mimpiku, tapi dari luar. "Tunggu giliranmu, Damar." Aku meloncat dari kasur. Pintu masih terkunci, lampu menyala seperti biasanya. Tapi harum kemenyan masih terasa mengambang di udara. Tidak tajam, tapi cukup menusuk untuk membuatku mual. Aku bergegas ke kamar ibu. Ia masih tidur. Tubuhnya mengerut seperti kain yang sering dijemur. Tapi ada sesuatu yang membuatku berhenti di ambang pintu. Seekor kupu-kupu hitam sebesar telapak tangan hingga pikuset. Matanya merah menyala dan ia tidak bergerak meskipun aku mendekat. Malam itu aku tidak tidur lagi. Aku duduk di ruang tamu menyalakan TV keras-keras. Seolah suara dari dunia nyata bisa mengusir yang tidak terlihat. Tapi dari sudut pandanganku, aku melihat Bapak datang. Langkahnya pelan, wajahnya kosong. Ia hanya duduk di kursi rotan dan menyalakan rokok. Padahal selama ini ia sudah berhenti merokok bertahun-tahun. Karena paru-parunya bermasalah. "Pak, Bapak dari mana?" Ia hanya menatapku dengan mata kosong. "Main," katanya singkat. "Main di mana, Pak?" Ia tersenyum pelan. "Sama teman lama." Aku tidak berani bertanya lebih jauh. Aku hanya memandangi Bapak dari ujung mata, mencoba mencari tanda-tanda apa yang berubah dari dirinya. Tapi yang kulihat justru sesuatu yang lebih menakutkan. Sorot matanya bukan milik Bapak. Ada kilau aneh di sana, seperti sinar yang mati. Esoknya aku mencoba bertanya kepada Pak Darto, tetangga kami yang bekerja sebagai penggali sumur, dan sesekali membantu orang bersih-bersih gangguan halus. Ia hanya menatapku lama, lalu berkata pelan, "Kalau kamu sudah bermimpi dan mencium harum yang bukan dari dapur, itu bukan cuma mimpi, itu undangan." Undangan? Yang kamu lihat bukan bayangan, itu panggilan. Kalau kamu jawab, kamu tak akan bisa kembali sepenuhnya. Aku ingin marah karena jawabannya terdengar seperti dongeng. Tapi malam berikutnya, mimpiku semakin jauh ke dalam. Aku tidak hanya melihat, tapi mulai bisa merasakan. Aku bisa merasakan suhu tubuh perempuan itu, bisa mencium aroma tubuhnya, bisa merasakan jari-jarinya yang lembut di tengkuku. Dan ketika aku mulai ingin melawan, dia berbisik, "Bapakmu sudah jadi milikku. Kau yang berikutnya." Aku terbangun dengan keringat dingin. Dan kali ini aku melihat seseorang duduk di pojok kamar. Sosok perempuan dengan rambut tergerai membelakangiku. Diam tak bergerak. Aku mengedipkan mata sekali, 2 kali. Sosok itu hilang, tapi aroma kemenyan masih tertinggal lama, terlalu lama. Semenjak malam-malamku dihantui mimpi dan aroma yang tak pernah menguap.
Siang hari terasa seperti siksaan. Tubuhku lemah, pikiranku mengambang. Tapi di balik semua itu, satu hal terus mengganggu. Perubahan sikap bapak yang makin tak masuk akal. Ia mulai jarang bicara, bahkan kepada ibu yang kini lebih banyak rebahan. Dulu bapak suka menggoda ibu dengan lelucon sederhana setiap pagi. Sekarang sapaan pun nyaris tak terdengar. Yang terdengar justru deru motornya yang melaju pelan setiap sore ke arah barat kampung di jalan kecil menuju warung kopi Bu Sahla. Warung yang kebetulan berada hanya 2 rumah dari tempat tinggal Bu Ratri. Aku pernah bertanya langsung, "Pak, tiap sore kemana terus?" Ibu nanya. Ia tak menoleh, ia hanya menjawab datar, "Ngopi, sendirian." "Biasalah, ada temen." Aku diam, menahan pertanyaan yang lain. Warung kopi itu kecil dan sudah lama berdiri. Sejak dulu menjadi tempat berkumpul para lelaki tua yang menghabiskan sore dengan remukan rokok kretek dan segelas kopi hitam. Tapi akhir-akhir ini yang datang bukan cuma lelaki tua, anak muda, bapak-bapak muda, bahkan lelaki dari kampung sebelah pun mulai sering nongkrong di sana. Pernah satu sore aku datang ke sana, duduk di kursi paling pinggir. Aku lihat bapak sudah ada di pojok, duduk menghadap luar. Wajahnya diselimuti asap rokok. Ia tak sadar aku datang. Tapi yang membuatku tertegun bukan karena kehadirannya, melainkan sosok yang baru saja melintas pelan di belakang warung, Bu Ratri. Ia berjalan pelan mengenakan kebaya biru tua dan kain panjang yang membungkus tubuhnya dengan sempurna. Langkahnya lambat tapi anggun. Setiap lelaki yang sedang bercengkrama mendadak diam, seperti disihir. Dan ketika mata mereka bertemu dengan tatapan Bu Ratri, ada jeda sejenak, seolah nafas mereka tertahan. Bapak menoleh saat itu. Aku melihat matanya. Matanya berbeda. Bukan mata lelah seperti biasanya, tapi tajam dan dingin. Seolah apa yang dilihatnya tak lagi dunia yang sama dengan yang kulihat. Pandangannya mengikuti Bu Ratri sampai tubuh perempuan itu hilang di tikungan jalan. Aku memanggilnya, "Pak." Ia menoleh perlahan, raut wajahnya datar. Tak ada kaget, tak ada tanya. "Kamu ngapain di sini?" Suaranya lirih. "Nemenin bapak ngopi." Jawabku cepat, mencoba menyembunyikan kegelisahan. Ia tersenyum tipis, tapi senyum itu tak membuatku tenang. Ada sesuatu di balik lengkungan bibirnya. Sesuatu yang seperti ejekan samar. Ia menghisap rokoknya lagi, pelan, lalu berkata, "Gak usah ikut campur." Aku ingin bertanya, campur dalam hal apa? Tapi hatiku menolak. Entah kenapa dadaku terasa berat. Aku mulai memperhatikan gerak-geriknya lebih dekat setelah hari itu. Setiap kali bapak pulang, tubuhnya membawa aroma yang tak lazim. Campuran harum bunga dan arang basah. Kadang bajunya berbau dupa. Pernah sekali saat mencuci, aku menemukan bercak coklat di kerah bajunya, seperti sisa minyak gosok, tapi bukan minyak biasa. Aromanya menusuk seperti wangi dari masa lalu yang tak ingin dikenang. Lalu mulai ada perubahan lain. Ia kini tidur lebih malam. Kadang keluar saat semua orang sudah lelap. Kadang aku bangun tengah malam dan melihatnya duduk di belakang rumah, memandangi kegelapan sambil menggenggam sesuatu. Benda kecil dalam kain merah yang diikat. Sekali lagi aku memberanikan diri membuka bungkusan itu diam-diam saat ia pergi ke warung. Isinya adalah rambut panjang, halus dan wangi, seperti habis disisir. Aku cepat-cepat mengembalikannya. Aku tahu rambut itu milik siapa. Ibu mulai sering menangis diam-diam. Ia menyembunyikan air matanya dengan memalingkan wajah ke bantal. Tapi aku tahu setiap suara bapak terdengar dari luar, tubuhnya menegang.
Ia tak berani menyebut nama Bu Ratri lagi. Meskipun sebelumnya sempat beberapa kali mengeluh soal perempuan itu. Ada yang bawa pergi bapakmu, Le. Katanya sekali dalam gumaman. Aku hanya bisa menatapnya. Lidahku keluh. Aku ingin bilang bahwa aku juga merasakan itu. Bahwa malam-malamku dirasuki oleh kehadiran perempuan itu. Tapi aku takut. Takut kalau aku mengucapkan namanya terlalu sering. Ia benar-benar akan datang menemuiku. Suatu sore aku melihat sesuatu dari kejauhan. Bapak dan Bu Ratri berdiri di sisi jalan cukup jauh dari warung. Mereka tak berbicara, hanya saling menatap. Lalu Bu Ratri mengangkat tangan pelan, menyentuh pipi Bapak. Gerakan itu sederhana, tapi cukup untuk membuat tubuhku gemetar. Seketika seekor anjing liar yang biasa tidur di dekat pos ronda menyalang keras dan lari menjauh. Suara kokok ayam terdengar meski matahari belum turun sepenuhnya dan langit mendadak berubah warna. Aku mundur perlahan, bersembunyi di balik semak. Tangan kiriku bergetar, bukan karena marah, tapi karena ada sesuatu yang menekan jantungku dari dalam. Seolah aku sedang menyaksikan sesuatu yang seharusnya tak boleh kulihat. Dan malam itu, saat makan malam, Bapak tidak pulang. Telepon genggamnya tak aktif, motornya tidak ada. Ibu duduk di meja makan tanpa berkata apa-apa. Sayur lodeh yang dia masak hanya disentuh sendok sekali. Tak ada yang bicara, hanya suara jam tua di ruang tengah yang berdetak lambat, mengiringi kesunyian yang menyesakan. Pagi itu hujan turun pelan. Gerimisnya membuat suasana rumah makin murung. Ibu belum juga sembuh, nafas berat, kadang seperti terputus. Tubuhnya mulai membiru di beberapa bagian, seperti memar yang muncul tanpa sebab. Aku tak berani menanyakan apa-apa, tapi hatiku mulai dihantam ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Bapak belum pulang sejak malam sebelumnya. Motornya tak tampak di pelataran. Biasanya walau pulang larut, ia tetap muncul menjelang subuh. Kali ini tidak, ponselnya pun terus mati. Tak ada pesan, tak ada kabar. Dan di tengah keheningan itu, seseorang datang mengetuk pintu depan. Aku berjalan pelan menuju suara itu. Ketukannya pelan, tapi ritmenya ganjil. Bukan seperti orang biasa, lebih seperti irama. 3 ketukan cepat, lalu diam. Lalu 2 ketukan lagi. Saat pintu kubuka, yang berdiri di depan adalah seorang perempuan tua. Tubuhnya kecil, rambutnya disanggul dengan kain batik tua. Dan di tangannya ia membawa sebuah nampan rotan berisi mangkok kecil. "Aku titip ini untuk ibumu," katanya singkat. Sebelum aku sempat bertanya siapa dia, sebelum sempat kutolak atau bertanya lebih jauh, ia berbalik cepat dan berjalan pergi. Kakinya seperti tak menyentuh tanah, seolah hanya meluncur. Tubuhnya lenyap di balik kabut gerimis. Aku menatap nampan itu lama. Isinya hanya 1, semangkok bubur putih polos. Tidak ada garam, tidak ada taburan. Tapi dari dalam mangkok itu tercium aroma yang aneh. Sedikit wangi, sedikit amis. Bau yang asing, tapi membuat lidah terasa kaku. Aku tak menyentuhnya. Aku taruh mangkuk itu di atas meja makan. Mencoba meyakinkan diriku bahwa ini cuma kebetulan. Tapi ibu mendadak gelisah. Ia mengeliat di tempat tidur, matanya setengah terbuka, tapi tidak melihat apapun. Mulutnya komat kamit, tapi tidak terdengar jelas. Aku mendekat, memegang tangannya, dan mendengar pelan sekali. "Jangan makan itu." Aku menarik tangannya. "Bubur, Bu." Ia mengangguk sangat pelan. Lalu tubuhnya mengejang, tangannya mencengkram ujung selimut. Dari kerongkongannya keluar suara yang serak, seperti sedang menahan muntah. Aku panik, hendak mengambil air, tapi ibu menepis tanganku. Ia menunjuk ke ruang makan, ke arah bubur itu. Aku langsung kembali ke meja.
tapi mangkoknya sudah kosong. Aku tercekat, tidak ada siapapun di rumah selain aku dan ibu. Aku mencarinya di dapur, di sekitar ruang tamu. Tidak ada bekas tumpahan, tidak ada suara, tapi aroma aneh itu masih tercium. Bahkan lebih kuat, seperti sudah menyatu dengan udara. Beberapa saat kemudian ibu muntah. Cairan kehijauan keluar dari mulutnya, disertai gumpalan yang seperti kapas basah. Aku tak kuat menatapnya. Tapi saat kupalingkan wajah, aku melihat sesuatu bergerak di sudut plafon. Sosok kecil menyerupai kera. Tubuhnya kurus kering, berbulu coklat tua. Matanya merah menyala. Ia menggantung, memandangi ibu dengan lidah menjulur. Aku hanya sempat melihat beberapa detik sebelum ia menghilang ke balik plafon. Detik itu juga, udara di kamar berubah jadi dingin. Aku menghubungi Pak Darso. Suaraku bergetar saat bicara. "Tolong cepat kesini, Pak. Ibu kayaknya disantet." Ia datang tak lama kemudian membawa segenggam bunga, kelapa muda, dan sehelai daun lontar. Wajahnya tegang saat memeriksa ibu. Setelah beberapa menit, ia duduk di lantai, berdoa pelan, dan tiba-tiba menatapku dengan pandangan penuh rasa prihatin. Ada yang kirim ini ke rumah lewat makanan. Santetnya halus tapi kuat. "Siapa yang ngirim?" tanyaku dengan suara gemetar. Pak Darto diam. Lalu ia berkata, "Kamu pasti tahu jawabannya." Aku menatap ibu, tubuhnya kini tampak lebih tenang, tapi nafasnya berat. Keningnya berkeringat dingin. Pak Darto mengambil secari kertas dari kantong bajunya. Ia menuliskan sesuatu, lalu memberikannya padaku. "Pergi ke tempat orang ini besok pagi. Bawa segelas air dari sumur rumahmu dan sehelai rambut ibumu. Jangan pakai kendaraan, jalan kaki." "Kenapa, Pak?" "Karena ini bukan soal logika." Aku menatap kertas itu. Tertulis nama Bu Jumirah, seorang dukun tua di pinggiran hutan. Malam itu aku tak tidur. Aku berjaga di samping ibu. Tapi aku merasa ada yang memperhatikan dari balik jendela. Sesekali kulihat bayangan melintas, bukan manusia, tapi juga bukan binatang. Suatu kali aku mendengar suara cekikikan halus seperti suara perempuan, tapi tak ada siapapun di luar. Dan ketika aku memeriksa mangkok kosong tadi, aku mendapati sesuatu mengendap di dasarnya. Sehelai rambut panjang kusut dan terikat simpul di tengahnya. Di simpul itu ada sisa abu gosong seperti sisa dupa yang padam setengah. Aku menggigil. Saat pagi datang, aku berjalan mengikuti arahan Pak Darto. Aku bawa rambut ibu, aku bawa air sumur dalam botol kaca. Perjalanan menembus pematang sawah dan jalan kecil yang sunyi. Tidak ada suara kendaraan, hanya langkah kakiku dan suara burung yang terdengar asing. Rumah Bu Jumirah berada di ujung jalan kecil, tersembunyi di balik pepohonan tinggi. Ketika aku sampai, ia sudah duduk di teras rumah, seolah tahu aku akan datang. Wajahnya penuh keriput, tapi sorot matanya tajam. "Kamu bawa dari rumahmu?" Aku mengangguk. Yang kirim bubur itu bukan manusia biasa. Dia sudah lama belajar. Yang dia kirim bukan hanya racun, tapi jin pemuja. Aku menahan nafas. Kalau dia tidak cepat diangkat, ibumu bisa dimakan dari dalam. Bukan mati, tapi kosong. Raganya masih di sana, tapi jiwanya bisa ditarik ke tempat lain. Aku memejamkan mata, mencoba menahan emosi. Bu Jumirah mendongak ke langit. "Malam nanti, kamu harus jaga. Jangan biarkan siapapun masuk rumah, bahkan jika itu bapakmu sendiri." Aku terkejut. Kenapa? Ia hanya menatapku dengan tatapan yang dalam, lalu berkata, "Kadang yang pulang bukan lagi yang pernah pergi." Hujan berhenti menjelang maghrib, langit masih kelabu, dan udara mengundang kelembaban yang menyesakkan dada. Aku duduk di kursi kayu di ruang tengah, menghadap ke pintu depan.
Di sampingku segenggam garam kasar dan potongan daun kelor yang tadi diberikan Bu Jumirah di luar. Suara kodok bersaut-sautan seakan tahu sesuatu yang buruk akan datang. Ibu tidur di kamar, lebih tepatnya terbaring dalam ketidaksadaran. Seperti pesan Bu Jumirah, jangan buka pintu untuk siapapun malam ini, sekalipun yang datang adalah Bapak. Menjelang pukul 9 malam, lampu gantung di ruang tamu mulai meredup sendiri, padahal tak ada angin. Televisi tiba-tiba menyala sendiri, menampilkan siaran kosong, hanya layar biru. Aku berdiri perlahan dan mencabut kabelnya dari stop kontak, tapi layar tetap menyala. Meski kini suaranya berganti menjadi desiran panjang. Aku mencengkram daun kelor di tanganku erat-erat. Ada sesuatu yang tak terlihat sedang bergerak mendekat. Dan benar saja, pukul 9:30, suara motor terdengar di luar. Knalpotnya khas, pelan, berat, seperti suara motor tua yang sering dikendarai Bapak. Aku menelan ludah. Suara itu berhenti tepat di depan rumah. Lalu disusul bunyi langkah pelan teratur. Dan suara itu memanggil. "Bukain pintunya, ini aku." Suara Bapak, tapi datarnya bukan main. Tidak ada nada cemas, tidak ada ketakutan. Hanya suara memanggil seperti kaset lama yang diputar pelan. Aku tidak menjawab. Suara itu memanggil lagi. "Ini aku, bukain Bu, ini Bapak." Aku menggenggam benda pemberian Bu Jumirah lebih erat lagi. Daun kelor di tangan mulai mengeluarkan aroma tajam. Garam terasa hangat, langkah di luar mulai berputar mengelilingi rumah. Aku mendengar derit lantai luar, suara seperti kuku menggaruk kayu pintu belakang. Kemudian suara itu berubah. "Kamu gak kangen aku? Masa kamu lupa?" Suara Bapak sendiri. Ada ketukan pelan 3 kali, seperti ritme yang pernah ku dengar sebelumnya. Aku tetap diam. Keringat dingin mengalir di pelipis. Aku tahu ini bukan Bapak. Suara itu tertawa kecil. Bukan tawa gembira, tapi tawa yang menyimpan ejekan. Lalu suara langkah menjauh pelan-pelan sampai tak terdengar lagi. Aku menghela nafas, tapi belum sempat rasa lega benar-benar menyapa. Aku mendengar suara lain dari dalam kamar ibu. Tangisan. Ibu menangis. Atau sesuatu yang memakai suara ibu. Aku berlari ke kamar, lampu di dalam berkelip, dan ketika aku masuk, kasur kosong. Selimut terlempar ke lantai, tapi jendela kamar tertutup. Tak ada jalan keluar, hanya suara isak kecil dari sudut ruangan. Aku mendekat, memanggil. "Bu." Isaknya terhenti. Suara berganti menjadi nafas berat yang terputus-putus. Dan perlahan sesuatu muncul dari kegelapan sudut ruangan. Bukan ibu, bukan siapapun yang ku kenal. Sosok perempuan berbaju putih lusuh, rambutnya panjang acak-acakan. Wajahnya seperti kulit meleleh. Hanya satu mata yang terbuka, yang satunya seperti membusuk. Ia merangkak ke arahku, mulutnya berbisik. "Buka pintunya, biar dia masuk." Aku mundur terhuyung, keluar kamar dan menutup pintu. Suara ketukan kembali terdengar, kali ini lebih cepat, lebih keras. Pintu depan bergoyang, engselnya berderit seperti akan copot. Dari balik kaca jendela, aku melihat sosok pria berdiri di luar. Tampak seperti Bapak, tapi matanya hitam seluruhnya. Dan mulutnya menyeringai, lebar, tidak wajar. Ia memukul pintu dengan keras. "Aku ini suamimu. Anak durhaka, bukakan pintunya." Tubuhku kaku, tapi saat itu juga suara ketiga datang. Suara seperti bisikan dari dalam kepalaku. "Ambil air sumur, percikan ke ambang pintu." Aku tak tahu dari mana suara itu, tapi aku menuruti. Aku berlari ke dapur, mengambil botol yang kemarin ku bawa ke rumah Bu Jumirah.
botol yang masih ada sisa air sumur. Aku percikan di depan pintu membentuk garis tipis. Begitu air menyentuh lantai, suara ketukan berhenti. Sunyi hening. Kemudian suara jeritan tinggi panjang seperti jeritan manusia yang dibakar hidup-hidup. Sosok di luar mengeliat hebat, lalu berlari, mengejang sambil meronta-ronta. Dari kejauhan terdengar suara seperti makhluk berbulu mengamuk, lalu sepi. Tak lama setelah itu, ibu menjerit dari kamar. Jeritan itu bukan karena takut, tapi seperti seseorang yang baru saja lepas dari siksaan panjang. Aku berlari menghampiri dan kulihat ibu terduduk lemas, berkeringat, tapi matanya hidup kembali. Nafasnya kembali. Aku memeluknya, ia menangis sejadi-jadinya. Tadi dia hampir masuk. Dia berdiri di atas badanku, Le. Mencoba masuk ke dalam tubuhku. Ibu menahan air matanya. Malam itu aku dan ibu tidur di ruang tengah, tidak berani membuka satupun pintu. Tapi sebelum aku terlelap, aku melihat satu hal aneh. Dari balik ventilasi kecil di atas pintu, sepasang mata menatap kami. Hitam, menyala, samar, tapi tak bisa masuk. Dan sebelum menghilang, ia berbisik, "Kamu belum selesai dengan aku." Pagi itu langit terasa muram, meskipun matahari menggantung tinggi, seolah cahaya pun enggan menyentuh rumah kami. Aku bangun dengan tubuh letih, tapi bukan karena kurang tidur, lebih karena tekanan batin semalam. Ibu masih lemah, tapi setidaknya hari ini ia bisa duduk dan berbicara. Wajahnya masih pucat, namun pandangannya tak lagi kosong seperti sebelumnya. "Ibu, lihat dia lagi semalam," ucap ibu lirih sambil menatap keluar jendela. Tapi dia bukan sendiri. Aku menelan ludah. Aku tahu maksudnya. Kita tak lagi hanya berurusan dengan satu orang atau satu roh. Ada yang jauh lebih kuat bergerak di balik layar. Dan semuanya berpusat pada satu nama, Bu Ratri. Janda muda yang beberapa bulan terakhir kerap datang ke rumah dengan alasan menawarkan jamu atau sekedar menjenguk. Tapi di balik senyumannya, aku selalu merasa sesuatu yang tidak beres. Dan kini benang-benang itu mulai terlihat jelas. Aku kembali menemui Bu Jumirah pagi itu. Ia tengah menjemur bunga-bunga kering di halaman, seperti sudah menungguku. "Sudah waktunya kamu tahu asal-usul semuanya," katanya tanpa diminta. Kami duduk di balai bambu, ditemani secangkir air rebusan akar dan kayu yang tak ku tahu namanya. Bu Jumirah membuka sebuah peti kecil dari kayu tua. Di dalamnya ada sehelai kain kafan yang digulung rapi. Bukan sembarangan kain. Di ujungnya tampak kusam dan berbau busuk meskipun tertutup rapat. Ini milik seorang perempuan yang meninggal saat hamil tua, lebih dari 15 tahun lalu. Jenazahnya tak pernah utuh, karena setelah dikuburkan, makamnya digali oleh seseorang yang ingin mencari rohnya. Aku menatapnya ngeri. "Siapa, Bu?" Ratri. Dia bukan cuma perempuan yang ditinggal suami. Dia belajar pesugihan dari aliran yang mengerikan. Salah satu caranya mencuri arwah kuntilanak dari makam wanita hamil yang meninggal tidak wajar. Arwah itu lalu dijadikan penjaga, pemuja, dan kadang penggoda. Perutku terasa mual. Bu Jumirah melanjutkan, kuntilanak itu tak hanya bergentayangan. Ia akan tinggal bersama pemiliknya, melayani segala perintah, termasuk merusak rumah tangga orang lain. Aku langsung teringat sosok perempuan berpakaian lusuh yang sempat kulihat di sudut kamar ibu. Nafas beratnya, mata busuknya, suara tangisannya. Itu bukan hantu biasa. Itu adalah yang dipelihara. "Dia sudah memilih bapakmu," ujar Bu Jumirah.
dan dia ingin ibu serta kamu dilenyapkan, agar tak ada yang menghalangi. Aku mengangguk pelan, tapi hatiku dipenuhi amarah. Kalau benar seperti itu, kami tak bisa diam. Lalu apa yang harus aku lakukan? Bu Jumirah membuka lembaran lontar yang diikat dengan tali serat rami. Di situ tertulis huruf-huruf kuno yang tak sanggup aku baca. Tapi Bu Jumirah membacanya dengan suara pelan, seolah sedang menyanyikan mantra. Kamu harus menemukan makam perempuan itu. Malam Jumat Kliwon besok, arwahnya akan berada dalam posisi paling lemah. Jika kamu bisa menaburkan abu janur dan air kelapa hijau di pusaran makam, kau bisa memutus ikatan antara roh itu dan Puratri. Makamnya di mana, Bu? Hutan Cakra yang sudah ditutup sejak 2 dekade lalu karena longsor. Tapi aku tahu jalur rahasianya. Malam itu aku tak bisa tidur. Bapak belum juga pulang. Atau lebih tepatnya yang menyerupai bapak. Dan yang paling membuatku ngeri, suara-suara mulai muncul dari langit-langit rumah. Seperti tapak kaki kecil yang berlari pelan. Beberapa kali terdengar cekikan pendek. Suara itu tidak keras tapi menusuk jiwa. Jam dini hari, aku mencium bau bunga kenanga. Padahal tidak ada bunga di rumah. Bau itu menyebar dari arah dapur. Saat aku beranjak ke sana, aku melihat sesosok anak kecil berdiri di dekat tungku. Ia tidak menoleh, rambutnya sebahu, bajunya seperti pakaian tidur yang sudah usang. Tangannya memegang boneka kayu kecil, dan di dinding tergores lambang segitiga dengan lingkaran di tengah. Aku tak pernah melihat siapa yang menggambarnya, tapi darahku langsung dingin. Boneka itu bergerak sendiri di tangannya, matanya hitam seperti arang terbakar. Menatapku sejenak, lalu makhluk itu menghilang begitu saja. Aku terjatuh, jantungku berdetak liar. Subuh aku diam-diam meninggalkan rumah, membawa 1 botol air kelapa muda, segenggam janur kuning, dan nama yang terus bergema di kepala, Sri Wahyuni. Perempuan hamil tua yang mati gantung diri karena dituduh mencuri emas di rumah majikannya. Nama itu yang disebut Bu Jumirah sebagai pemilik roh yang dipelihara. Perjalanan ke hutan Cakra bukan main sulitnya. Jalanan yang tertutup semak dan akar besar membuat kakiku lecet. Aku ditemani Pak Darto yang diutus Bu Jumirah karena hutan itu dikenal tidak suka orang baru. Saat kami akhirnya tiba di lereng berbatu, tempat bekas makam itu, suasana mendadak berat. Angin berhenti, bahkan nyamuk pun tak menggigit. Kuburan itu berbeda, tidak ada nisan, hanya 1 batu besar yang diikat dengan tali ijuk. Kami membuka ikatan itu pelan-pelan. Pak Darto menaburkan garam, lalu menyuruhku menaburkan abu janur dan air kelapa. Saat air menyentuh batu itu, suara jeritan menggema dari segala arah. Bukan dari mulut manusia, tapi dari perut bumi. Jeritan perempuan, tangisan bayi, dan tawa makhluk tua, semuanya bersatu. Aku berteriak, suara itu mengguncang tanah di bawah kaki kami. Batu penanda makam tiba-tiba retak sendiri. Pak Darto menggenggam tanganku erat. Jangan mundur, teruskan sampai selesai. Aku menumpahkan semua air mata. Aku lemparkan janur yang tersisa. Saat tetesan terakhir menyentuh tanah, suara jeritan itu perlahan mendadak seperti dihisap oleh keheningan. Kemudian hening. Pak Darto menatap langit. Sudah, ikatannya terputus. Kami kembali ke rumah menjelang maghrib, tapi hatiku masih bergemuruh. Malam itu suara ketukan tak datang lagi. Aroma kenanga menghilang, dan untuk pertama kalinya ibu bisa tidur tenang. Tapi ada satu hal yang membuatku waspada. Di depan rumah, seseorang menaruh sesajen, sepiring nasi kuning, sepotong kelapa ayam, dan di sebuah surat, isinya hanya 1 kalimat. Kau pikir semudah itu memutusku? Hari setelah kejadian di hutan Cakra, suasana rumah kembali tenang.
Tapi bukan ketenangan yang melegakan, lebih seperti sunyi yang mencurigakan. Seperti sesuatu yang sedang menahan nafas sebelum menerkam kembali. Ibu mulai pulih secara fisik, tapi jiwanya masih terlihat rapuh. Setiap malam ia memasang dupa dan berdoa lama sekali di depan foto bapak. Sementara aku merasa seperti diawasi terus-terusan. Bayangan hitam sesekali terlihat melintas di sudut mataku. Bunyi ketukan acak muncul dari langit-langit. Aroma amis mendadak datang tanpa sebab. Sesuatu belum beres dan benar saja. Malam keempat bapak pulang tanpa suara motor, tanpa langkah berat. Ia muncul begitu saja di teras rumah. Duduk di kursi rotan seperti tidak ada yang aneh. Aku yang baru saja keluar dari kamar nyaris terjatuh melihatnya. Tubuhnya seperti biasa, kemeja lusuh, sarung digulung setinggi lutut. Tapi ada yang salah pada caranya duduk, terlalu tegak, terlalu diam. Dan saat ia menoleh, mata kami bertemu, seketika bulu kuduku berdiri. Tak ada cahaya di bola matanya, seperti sumur tua yang tak pernah disinari bulan. Ayah lapar. Ucapnya singkat, datar. Ibu mendekat. Ragu-ragu lalu memeluknya sambil menangis. Tapi bapak hanya diam. Tangannya tidak membalas. Wajahnya tidak berekspresi. Seolah pelukan itu hanya kontak fisik tanpa makna. Aku diam mengawasi dari balik ambang pintu. Tubuh bapak memang kembali. Tapi aku tahu jiwanya tidak. Malam itu kami duduk bersama di ruang tengah. Ibu memasakkan sup kesukaan bapak. Tapi saat bapak mulai makan, aku melihat tangannya bergerak aneh. Jari-jarinya mencengkram sendok terlalu kaku. Dan ia tidak mengunyahnya. Ia hanya menelan bulat-bulat. Bahkan tulang lunak ikut masuk ke kerongkongannya tanpa satupun reaksi mual. Ibu memperhatikannya. Wajahnya makin pucat. Aku tahu ia mulai sadar. Pak, kamu kenapa? Bisik ibu. Bapak mendongak pelan. Sudut bibirnya menekuk membentuk senyum tipis. Tapi tak ada kehangatan sama sekali. Hanya ada kehampaan. Kita akan hidup selamanya. Kalian tidak perlu takut apa-apa. Aku sudah bawa penjaga. Kalimat itu membuat tubuhku membeku. Penjaga. Sejak malam itu perilaku bapak makin aneh. Ia tidak tidur, tidak berbicara, kecuali jika ditanya. Tapi setiap dini hari, ia menghilang dari rumah. Lalu kembali sebelum azan subuh. Tubuhnya berbau bunga busuk dan debu. Aku mulai mencatat semua kejadian di buku harian. Bukan untuk dokumentasi, tapi sebagai pegangan akal, supaya aku tidak kehilangan batas antara nyata dan tidak. Hingga suatu malam, aku memberanikan diri mengintip kemana bapak pergi saat dini hari. Saat mengikutinya diam-diam. Ia berjalan cepat, nyaris tidak menyentuh lantai. Langkahnya sunyi seperti angin. Aku berusaha menahan nafas sepanjang perjalanan, mengikuti dari kejauhan, melewati gang kecil desa. Perjalanannya berakhir di sebuah rumah tua yang selama ini dikenal sebagai rumah kosong. Peninggalan seorang dukun tua yang mati misterius. Tidak ada satupun warga yang berani mendekat, apalagi masuk. Dari celah jendela yang pecah, aku melihat bapak berdiri mematung di tengah ruangan, menghadap sebuah boneka manusia setinggi lutut, duduk bersila di atas lingkaran jerami. Boneka itu berbaju merah, matanya dibuat dari kelereng hitam, dan mulutnya dijahit benang emas. Kemudian bapak mulai berbicara, bukan dengan suara manusia. Bahasanya aneh, lirih, tapi jelas seperti nyanyian yang diputar mundur. Sambil berbicara, ia mengangkat tangan dan menguratkan sesuatu di udara. Sekejap lampu di rumah itu menyala sendiri, padahal kabel listrik sudah lama dicabut. Lalu tiba-tiba boneka itu bergerak perlahan, tangannya mengangkat, matanya berputar. Aku hampir berteriak, tapi berhasil menahan. Tubuhku gemetar hebat. Seketika semua yang kulihat menjadi jelas.
Bapak telah dimasuki dan tubuh itu bukan lagi miliknya sepenuhnya. Ia menjadi inang bagi sesuatu yang jauh lebih tua, lebih lapar, dan lebih pendendam dari yang bisa dibayangkan manusia biasa. Paginya aku kembali ke rumah tanpa mengatakan apapun pada ibu. Tapi malamnya mimpi buruk menghampiri. Dalam tidurku, aku melihat seekor ular besar keluar dari perut bapak. Ular itu menatapku dengan mata manusia, mataku sendiri. Lalu ia berkata, "Kau yang seharusnya kau tempati, tapi tubuhmu masih suci." Aku terbangun dengan peluh membanjiri tubuh. Dan sejak itu aku tahu satu hal, mereka belum selesai. Bukan hanya bapak yang mereka incar, tapi aku dan mungkin juga keturunan kami berikutnya. Bu Jumira datang ke rumah siangnya, seolah merasakan sesuatu dari jauh. Ia membawa sesuatu yang dibungkus kain hitam, sebuah botol kecil berisi cairan keunguan, dan sebuah belati yang dibungkus daun pisang. Tubuh bapakmu bukan milik roh itu, tapi ia dijadikan rumah karena tubuhnya sedang kosong. Katanya sambil menatapku dalam. Kita harus usir yang menumpang, tapi tidak bisa sembarangan hari. Harus saat tubuhnya lemah. Kapan? Saat gerhana bulan. 2 malam lagi. Malam itu, kekuatan jin itu akan surut karena cahaya bumi menutupi cahaya langit. Kita bisa memaksa dia keluar. Aku mengangguk, tapi jauh dalam hati aku takut. Bukan takut pada ritualnya, tapi pada kemungkinan bahwa setelah roh itu keluar, bapak mungkin tidak kembali. Atau lebih buruk, yang keluar bukan cuma satu. Malam itu datang dengan lebih cepat dari biasanya. Langit seperti ditarik paksa oleh tirai gelap yang tebal. Udara berubah, bukan dingin biasa, melainkan seperti sesuatu sedang membekukan waktu di sekeliling kami. Burung hantu tak bersuara, angin berhenti, bahkan suara jangkrik pun lenyap seolah bumi sedang menahan nafas. Gerhana bulan terjadi hanya sekali dalam beberapa tahun, tapi yang satu ini terasa berbeda. Bukan sekedar fenomena langit, tapi pintu antara yang hidup dan yang tak kasat mata. Pintu yang akan kami paksa terbuka demi merebut kembali tubuh ayah dari cengkraman jin tua itu. Bu Jumira sedang menyiapkan semuanya. Kami tak bisa melibatkan siapapun dari luar. Ritual malam ini harus dilakukan oleh keturunan langsung, dan itu artinya aku. Aku yang harus jadi pengikat sekaligus pemisah. Di tengah ruang belakang yang disekat kain putih, kami siapkan lingkaran garam dan 7 cermin tembaga kecil. Di dalam lingkaran ditaruh mangkok tanah liat berisi minyak kelapa yang sudah dicampur dengan darah ayam cemani. Aroma logam dan rempah bercampur jadi satu, membuat perutku bergejolak. Ayah duduk di tengah lingkaran, kedua matanya terpejam. Tubuhnya diikat kain kafan bekas dari makam tua yang pernah kami bersihkan sebelumnya. Ia tak melawan, tak bergerak, seperti boneka besar yang disusun manusia. Tapi sesekali pelipisnya berkedut dan bibirnya menyeringai tanpa alasan. Bu Jumira mengoleskan minyak wangi dari botol kecil ke dahiku dan tanganku. Jangan biarkan matamu lepas dari matanya. Pesannya tegas. Kalau dia mulai bicara bukan dengan suara ayahmu, tahan, jangan jawab. Aku mengangguk. Lampu kami padamkan, hanya cahaya lilin yang mengitari ruangan di luar. Gerhana mulai tampak, bulan berubah kemerahan. Perlahan memudar seperti dibekap sesuatu yang haus. Lalu tanpa aba-aba, ayah membuka mata. Dan suara yang keluar dari mulutnya membuat tulang belakangku menegang. Kalian berani memanggilku ke sini. Bukan suara ayah, lebih berat, lebih dingin, seperti berasal dari sumur yang dalam sekali. Matanya tidak melihatku, tapi aku merasa ditelanjangi habis-habisan. Kami tidak memanggilmu,
kami memaksamu keluar. Jawab Bu Jumirah mantap. Tawa kecil menggelegar, tawa dari dalam mulut ayah yang tidak menyerupai manusia. Kepalanya terangguk pelan, dan tangan yang diikat mendadak mengejang. Garam di sekeliling lingkaran tiba-tiba berderak seperti terbakar dari bawah. Anakmu punya darah bersih, manisku. Aku bisa menunggu dia tumbuh. Aku menahan muntah, ingin rasanya menjerit. Tapi Bu Jumirah mulai melantunkan doa dalam bahasa lama. Kata-kata yang tidak kupahami, tapi menggema seperti mantra dalam dada. Tangan ayah gemetar hebat, dan dari hidungnya keluar cairan hitam kental seperti asap panas. Tubuhnya mulai melayang beberapa sentimeter dari lantai. Kain kafan mulai sobek perlahan. Bu Jumirah mengambil belati dari dalam wadah daun pisang, lalu menyayat ujung jari telunjukku. Setetes darah diteteskan ke mangkok minyak. Saat darah menyentuh minyak, api di lilin mendadak membesar, membentuk lingkaran cahaya yang menyilaukan. Tubuh ayah mulai mengeliat, kepalanya mendongak, dan suara jeritan panjang terdengar, bukan dari satu mulut, melainkan dari 2, 3, bahkan lebih. Jeritan pria, wanita, bahkan anak kecil bersatu. Aku merasa seperti berada di neraka, dan dari ketiaknya muncul asap pekat membentuk wajah manusia yang hancur. Wajah itu menatapku tajam. Kalau aku pergi, akan kubawa bagian darinya. Tiba-tiba ayah memekik, lehernya menegang dan tubuhnya seperti ditarik ke atas oleh tali yang tak terlihat. Matanya membiru, lidahnya terjulur, dan dari mulutnya keluar kabut gelap yang mengepul seperti asap dupa terbakar. Bu Jumirah mengangkat mangkok darah dan menyiramkannya ke tubuh ayah. Seketika semua menjadi senyap. Ayah jatuh ke lantai tak bergerak. Semua api padam serentak. Aku berlari ke arah ayah, menahan nafas, meletakkan telapak tangan di dada ayah yang kini dingin. Lalu saat nafas panjang terdengar, ia hidup. Dan untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu, ayah membuka mata dengan tatapan kosong tanpa rasa. Namun kegembiraan itu tak bertahan lama. Sejak malam itu ayah tak berbicara sepatah kata pun. Ia makan, ia tidur, tapi tak bicara, tidak menatap. Seperti tubuhnya kembali, tapi jiwanya belum. Ibu menangis setiap malam. Aku mencoba menghibur, meyakinkannya bahwa mungkin ini hanya sementara. Tapi jauh dalam hati, aku tahu ritual ini berhasil mengusir penghuni, tapi meninggalkan tubuh ayah sebagai wadah kosong. Dan seseorang atau sesuatu mungkin sedang mengincar kesempatan baru. Malam ketiga setelah ritual, aku bermimpi aneh. Aku berada di sebuah kebun tebu berjalan seorang diri. Tiba-tiba muncul anak kecil, memegang kendi. Ia menunjuk ke arah semak-semak, lalu berkata, "Yang keluar bukan cuma satu, ada yang bersembunyi." Aku terbangun dengan peluh membanjiri tubuh. Di bawah tempat tidurku, ku dengar bunyi langkah pelan seperti kaki kecil, tanpa alas. Aku tak berani menengok. Di dapur kulihat kendi yang sama seperti mimpiku. Basah, baru dipakai. Aku mendekat pelan. Di samping kendi ada goresan kuku membentuk simbol. Tidak seperti mantra, tapi lebih seperti tanda. Tanda bahwa semuanya belum selesai. 3 hari setelah ritual pengusiran itu, ayah hanya duduk menatap jendela. Ia tidak bicara, tidak menoleh saat dipanggil, tidak mengangguk, tidak mengeluh. Seperti hidup hanya sebagai formalitas. Dan seluruh isinya sudah dikuras habis. Ibu terus mencoba mengajak bicara, menyuapi, menyisir rambutnya. Tapi tatapannya tetap kosong. Awalnya kupikir ini semacam efek samping. Tapi sesuatu mulai terasa janggal ketika aku bangun tengah malam dan mendapati ayah tidak lagi di kamarnya.
Kukira ia menghilang lagi seperti sebelum-sebelumnya, tapi tidak. Ia duduk di pojok ruang keluarga, diam menghadap ke arah pojok gelap, tempat lampu tak bisa menjangkau. Yang membuatku menggigil adalah cara duduknya. Bersilah, punggung lurus, kedua tangannya dipangku seperti sedang menimang sesuatu. Tapi tidak ada apapun di tangannya. Setelah berdiri diam beberapa menit, aku perlahan mendekat. Dan saat aku berdiri 2 langkah di belakangnya, ku dengar suara kecil. Bukan suara ayah, suara anak kecil seperti gumaman, lirih tapi jelas. Dia sudah pulang, kau harus terima. Tubuhku langsung membeku, tak berani bergerak sedikit pun. Suara itu bukan berasal dari ayah, tapi dari ruang kosong di sekitarnya. Seolah ada yang duduk bersamanya, yang tak bisa kulihat, tapi bisa kudengar. Saat dalam sekejap, udara menjadi lebih berat. Jantungku berdetak terlalu cepat. Aku mundur kembali ke kamar tanpa membangunkan ibu. Tapi malam itu, aku tidak tidur. Aku hanya duduk di kasur, mata terbuka lebar, mendengarkan suara-suara lirih yang muncul dan menghilang di antara celah-celah malam. Keesokan harinya, aku menemukan kendi di bawah ranjang. Kendi tanah liat yang sama seperti dalam mimpiku sebelumnya. Tapi kini kendi itu terbuka. Di dalamnya ada rambut, bukan 1-2 helai, tapi segenggam penuh. Rambut panjang, kering, dan berbau anyir. Aku bawa kendi itu ke Bu Jumirah. Wajahnya langsung berubah. Ia tak bicara untuk beberapa detik. Hanya memejamkan mata dan mengelus kendi itu seperti sedang membaca sesuatu yang tak tertulis. Ini bukan kendi biasa. Ini wadah semayam. Apa itu semayam? Tempat tinggal arwah sementara. Biasanya digunakan dalam ritual pemindahan. Tapi bukan hanya tempat tidur. Ini adalah tubuh cadangan. Aku tak mengerti tubuh cadangan untuk siapa. Ia memandangku dalam-dalam, lalu menjawab pelan, untuk anak yang tidak pernah lahir ke dunia ini. Tubuhku langsung gemetar. Anak? Pucu menghela nafas. Dulu sebelum kau lahir, ibumu pernah keguguran. Tapi janin itu bukan janin biasa. Ia disiapkan sejak lama oleh seseorang dari luar lingkaran keluarga. Disiapkan jadi wadah. Aku terdiam. Roh yang merasuki ayahmu bukan hanya datang sendiri, ia membawa sesuatu. Anak makhluk yang tidak sempat hidup sebagai manusia, tapi telah diberi bentuk dan nama di dunia seberang. Jadi anak itu bukan mimpi. Kalau kendi itu ditemukan terbuka di rumahmu. Kata Bu Jumirah, suaranya makin serius. Berarti dia sudah keluar. Dan jika dia sudah bersama ayahmu, berarti ayahmu bukan sendirian sekarang. Malamnya aku memutuskan berjaga. Aku duduk di ruang tengah menunggu ayah keluar dari kamar. Tapi anehnya suara-suara itu datang lebih dulu. Suara tawa kecil, gerakan lari-lari kecil dari atas plafon, suara cakaran di lantai. Namun setiap kali aku menyalakan lampu, semua itu menghilang. Lalu tiba-tiba ayah muncul dari lorong gelap menuju ruang tamu. Tapi kali ini dia tidak sendiri. Di sampingnya, seorang anak kecil berdiri. Sekilas tampak seperti bocah lelaki biasa. Badan kurus, rambut tipis, kulit pucat. Tapi tidak ada pantulan kehidupan di matanya. Dan yang membuatku hampir kehilangan kendali, wajahnya menyerupai wajahku saat aku kecil, nyaris 100%. Anak itu menatapku, bibirnya menyeringai perlahan. Aku adikmu, ucapnya dengan suara yang tidak pantas keluar dari tubuh sekecil itu. Aku mundur beberapa langkah, anak itu melangkah maju, dan saat kakinya menyentuh ubin, jejak basah tertinggal, padahal tidak hujan. Suasana membeku, ibu yang mendengar suara kami keluar dari kamar, dan langsung menjerit saat melihat bocah itu. Bu Jumirah tiba 15 menit kemudian membawa segenggam garam kasar
dan seikat daun kelor. Tanpa banyak bicara, ia menaburkan garam itu mengelilingi ruangan dan membakar daun kelor di atas mangkok logam. Asapnya menebar, aroma menyeruak. Anak itu mendadak berteriak, tapi bukan teriakan manusia. Suara serak dan berlapis seperti beberapa suara bersamaan keluar dari mulut mungil itu. Tubuhnya melompat ke dinding dan menempel seperti cicak. Matanya berubah gelap. Ayah hanya berdiri menunduk seperti tak sadar. "Kau bukan anak mereka," teriak Bu Jumirah. "Kembalilah ke tempat asalmu." Anak itu tertawa keras. "Aku lahir dari niat yang tak pernah disampaikan, dari cinta yang dikoyak sebelum sempat tumbuh." Semua lampu rumah padam seketika. Ruangan menjadi gelap gulita kecuali kilatan api dari mangkok pembakar. Bayangan tubuh kecil itu meloncat-loncat di dinding seperti binatang buas. Sementara ayah mendadak mengeras dan jatuh ke lantai mengeliat seperti orang kesurupan. Bu Jumirah mulai membacakan mantra dalam bahasa yang tak pernah kudengar. Satu tangan menggenggam rambut ayam cemani, satu lagi menggenggam kendi yang dibawa dari rumahku. Saat mantra mencapai puncak, ia membalik kendi itu, dan dari dalamnya keluar asap hitam kental, dan langsung menyerbu ke arah tubuh anak itu. Anak itu berteriak keras, suara yang tidak akan pernah bisa kulupakan. Tubuhnya mencair, bukan seperti manusia, tapi seperti lumpur pekat yang mengalir kembali ke kendi. Sesudahnya semua menjadi senyap. Ayah tergeletak, nafasnya pelan, tapi kali ini saat membuka mata, aku tahu ia benar-benar kembali. Namun seusai semua itu, satu hal yang tertinggal. Setiap malam purnama, kendi itu masih mengeluarkan suara lirih, seperti suara bayi menangis mencari pelukan yang tak pernah diberi. Dan aku mulai bermimpi tentang anak itu lagi. Kali ini ia tak marah, ia hanya duduk di pinggir ranjangku, menatapku, menunggu langit malam itu mendekat. Angin berembus malas seolah enggan bersentuhan dengan apapun yang ada di bawahnya. Setelah semua yang terjadi, ritual pengusiran, kemunculan anak dari dunia seberang, dan kembalinya ayah dalam keadaan hampir tak utuh. Aku tahu semuanya belum selesai. Ada satu simpul yang belum terurai, satu sosok yang menjadi akar dari segala kekacauan. Janda itu namanya Ratri. Tapi orang-orang kampung dulu memanggilnya Mak Lastri. Ia tinggal di ujung desa. Rumah kayu berdiri di antara rumpun bambu yang kini jarang dilewati siapapun. Setelah ayah terseret dalam pusaran aneh itu, Ratri menghilang dari peredaran, tak terlihat di warung, tak datang ke pengajian, bahkan tak menyalakan lampu rumahnya saat malam tiba. Tapi setiap malam, aku merasa mataku diarahkan ke arah sana. Seperti ada tarikan tak kasat mata, menuntun ke sumber segala kegelapan. Bu Jumirah tak lagi banyak bicara sejak ritual terakhir. Ia seperti tahu bahwa waktu sudah mendekat, dan apa yang harus dilakukan, harus kulakukan sendiri. Ada perjanjian lama yang belum lunas. Katanya malam itu sebelum aku pergi, yang membuat janda itu tak bisa mati meskipun tubuhnya sudah layak dikuburkan. Aku tak mengerti saat itu, tapi kalimat itu terus membekas, dan malam itu aku melangkah menuju rumah Bu Ratri dengan satu niat mengakhiri semua. Bukan hanya demi ayah dan ibu, tapi demi diriku sendiri. Aku sudah terlalu lama hidup dalam bayang-bayang hitam yang bukan warisanku. Rumah Bu Ratri tampak lebih tua dari terakhir kali kulihat. Kayu-kayu berderit bahkan tanpa disentuh. Bau busuk seperti bangkai lama tercium kuat di halaman. Pohon-pohon pisang di belakang rumah menunduk tidak wajar. Aku memanggil namanya, Bu Ratri, tapi tak ada jawaban. Namun pintu terbuka perlahan dengan sendirinya, seperti mengundang, seperti tahu aku akan datang malam itu.
Ruangan pertama gelap, hanya ada cahaya temaram dari lampu minyak yang berkedip di sudut ruangan. Lantai dipenuhi kelopak bunga kering dan di tengah-tengahnya duduk seorang berselimut kain merah gelap. Tubuhnya membungkuk, rambutnya panjang menjuntai menutupi wajah. Ia tak bergerak, tak menoleh, tapi aku tahu, itu dia, Bu Ratri. "Kenapa kau datang malam ini, Nak?" Suaranya pecah seperti suara tua yang tidak dirawat. "Bukankah sudah cukup ku tinggalkan ayahmu?" "Ini bukan tentang ayahku lagi. Ini tentang semua yang kau bangun dan kau tinggalkan." Ratri tertawa, tapi tawanya seperti suara benda pecah, tidak utuh. "Anak muda memang suka merasa benar, tapi kau datang terlambat." Ia mengangkat wajahnya perlahan, dan untuk pertama kalinya aku melihat wajah asli janda itu. Bukan seperti manusia yang menua, bukan pula seperti hantu, tapi perpaduan keduanya. Kulit wajahnya menempel ketat di tulang pipi, matanya satu menatapku, satunya mengarah entah kemana. Dan di tengah jidat ada bekas luka membulat seperti bekas benda panas yang ditanam di sana, lalu dicabut paksa. "Aku disumpah oleh leluhurmu. Sumpah akan membalasnya. Ayahmu hanya tumbal pertama, tapi kau adalah kunci untuk menutup semuanya." Aku mundur perlahan, tapi di belakangku pintu tertutup sendiri. Angin dari dalam rumah terasa dingin seperti air es, lilin padam, lalu ruangan berubah. Bayangan hitam merayap dari lantai ke langit-langit. Bunga-bunga kering terbakar sendiri, mengeluarkan asap wangi menyengat. Dari balik kain merah, Ratri muncul, bayangan tangan-tangan kecil seperti milik anak-anak. Mereka meraba-raba udara, menangis dalam bisikan, lalu satu persatu menarik tubuhnya sendiri keluar dari Ratri. 3 anak, mereka bukan manusia. Kulit mereka abu-abu, mata gelap dan hampa. Giginya tajam, tapi suara mereka lembut, lirih, mengemis. "Bunda, aku ingin pulang. Bunda." Rati mengerang. Tubuhnya gemetar. Ia menjerit keras lalu menampar dirinya sendiri berkali-kali, seperti sedang melawan sesuatu dari dalam. Tapi tangan-tangan itu terus keluar, memanjat, menarik kainnya, rambutnya, wajahnya. "Mereka bukan anakku." Aku beranikan diri mendekat. Dari saku, aku keluarkan kendi kecil yang dulu diserahkan Bu Jumirah padaku, berisi air yang sudah didoakan. Aku percikan ke lantai, lalu membacakan ayat-ayat yang diajarkan. Tanganku gemetar. Suara gemuruh terdengar dari atas rumah. Bayangan-bayangan itu menjerit, mulai menghilang, tapi tubuh Ratri makin tak karuan. Mulutnya berbusa, ia merangkak ke arahku. Wajahnya seperti binatang yang luka. "Kau pikir kau bisa mengusirku begitu saja? Aku bagian dari darah keluargamu. Aku ditinggal oleh kakek buyutmu saat mengandung." Dunia seakan berhenti. Ratri tersenyum miring. "Iya, leluhurmu menanam janin di rahimku, lalu meninggalkan. Mereka bersihkan namanya, dan aku tinggal dengan aib, luka, dan anak-anak yang mati sebelum lahir." Ia mencakar pipinya sendiri sampai berdarah. "Anak-anakku jadi milik dunia lain karena keluargamu." Aku terduduk, nafasku berat. Segala dendamnya ternyata berakar jauh dari apapun yang ku tahu. Aku cuma anak dari garis yang panjang, garis yang penuh dosa. Ratri perlahan bangkit, tapi tubuhnya terbakar dari dalam. Kulitnya mengelupas sendiri. Darah menetes dari ujung jarinya, bukan merah, tapi hitam kental. Tangisan anak-anak makin pelan, lalu hilang. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat sosok Lastri, seperti benar-benar sendiri.
tua, ringkih, kesepian. Kalau mereka tak bisa hidup di dunia ini, maka aku pun tak ingin hidup di dalamnya. Ia melompat ke dalam kobaran api yang muncul entah dari mana. Suaranya lenyap, rumah mulai runtuh. Aku lari keluar terengah-engah. Dan saat menoleh, rumah itu tak ada lagi. Hanya hamparan kosong dengan bau arang menggantung di udara. Malam itu semuanya selesai. Ayah mulai berbicara pelan-pelan kembali. Ibu mulai tersenyum. Kendi tak lagi mengeluarkan suara. Dan aku untuk pertama kalinya tidur tanpa mimpi buruk. Tapi aku tahu satu hal. Dosa masa lalu tak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk mengetuk pintu lagi. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Sampai di sini Mimin pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita misteri selanjutnya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.